Mul, kalian mau makan apa nih? Pizza kali ya? Lu mau pizza? Lu pizza juga? Juga. Ya. Salami Milano, pizza Altono. Tapi ini menarik sih tadi. Mana ya? Beef salami. Beef salami menarik sih. Boleh. Mau Coba nggak lihat. beef salami? Kamu mau yang beef salami ya? Menarik sih. Boleh. Boleh. Oke. Kenyang ya guys? Iya deh. Tapi kenapa kita pesen yang itu ya? Kemarin tuh gue sempat belajar tentang cognitive school. Nah kayaknya sih lumayan relate ya soal milih-milih kayak ginian. Lah, emangnya cognitive school itu apa, Mul? Nah ini nih, gue juga lupa. Kalau lo tau nggak? Gue juga belum tahu sih. Kalau lu tahu nggak sih? Gue juga kurang tahu sih. Kalau lu? Nah, gue tahu nih jawabannya. Seperti dijelaskan oleh Henry Mintzberg, Bruce Osnard, dan Joseph Lempel dalam bukunya yang berjudul Strategy Safari: A Guide Through the Wilds of Strategic Management, proses pembuatan strategi manajemen akan selalu berkembang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Tidak ada rumusan pasti dalam pembuatan strategi manajemen karena hasil dalam pelaksanaannya pun bisa saja berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, pada dasarnya, ahli strategi pun belajar membuat strategi secara otodidak. Dengan belajar strategi secara otodidak tersebut, pengetahuan pun akan semakin berkembang dan pengalaman pun akan semakin bertambah. Ibaratnya sebuah lingkaran atau siklus, pengalaman itu membentuk apa yang mereka ketahui, yang pada gilirannya membentuk apa yang mereka lakukan sehingga membentuk pengalaman mereka selanjutnya. Pengambilan keputusan ini tuh bersifat subjektif dan bias yang tercipta dalam kognisi seseorang itu biasanya efek dari bekerja secara kolektif untuk memproses informasi, yang mana ini biasanya terjadi dalam organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, manajer memegang peran sebagai information workers, di mana manajer harus bisa untuk melayani kebutuhan informasi baik untuk diri sendiri maupun rekan kerja. Tahap memproses informasi itu ada 5. Yang pertama ada encoding, yaitu dibutuhkan perhatian dalam menentukan informasi yang akan diproses dan apa yang akan diabaikan. Kedua ada encoding, yaitu pengkodaan untuk memberikan makna dan informasi. Yang ketiga ada storage atau retrieval, yaitu kognisi dimulai dengan memori. Keduanya dikaitkan dengan sosialisasi yang dilakukan. Dan yang keempat ada choice, yaitu proses pemilihan yang tentu akan memakan proses yang panjang sebelum akhirnya menjadi suatu hasil keputusan. Dan yang terakhir ada outcomes, yaitu merupakan hasil dari proses pemikiran tersebut. Nah, jika disimpulkan, pengambilan keputusan itu tuh dipengaruhi oleh visual, verbal, pengalaman unik, dan psikologis terhadap pembelian suatu barang. Nah, udah kebayang kan teori-teorinya tadi? Mungkin kurang afdol kali ya kalau kita cuma paham teorinya doang tapi nggak turun ke lapangan untuk membuktikan teori-teori tersebut. Yuk ikut gua interview orang-orang di Urban Forest Cipete. Ini aku mau nanya tentang 3 hal sih Kak. Pertanyaan pertama Pak, Bapak lebih tertarik makanan yang ada visualnya atau gambar itu atau enggak Pak? Ya tentu tertarik dengan yang ada visualnya sih, di menu gitu kan. Iya di menu. Kalau Kakak sendiri sama ya? Yang mendingan yang ada gambarnya. Yang ada gambarnya lebih menarik ya Pak ya? Kalau ditambahin deskripsi secara verbal itu akan lebih tertarik atau enggak? Deskripsi secara verbal berarti kayak ada Tulisannya tulisannya gitu. ingredients gitu-gitu. Oh iya, iya. Lebih tertarik ya? Tertarik. Oke, gitu. Yang ada penjelasannya. Yang ada penjelasannya ya. Oke, pertanyaan terakhir. Bapak kalau misalkan lagi beli pizza nih, itu ada dapat 6 slice harganya 60.000. Satu lagi 9 slice ada terus harganya 68.000. Nah, itu kan harganya beda dikit tuh, tapi dapat 3 slice ekstra. Itu Kakak lebih tertarik yang mana dan kenapa? Mendingan 9 Yang 9 ya. Nah, karena harganya jauh lebih ini ya. Jauh murah tapi lebih banyak pilihannya. Iya. 9 slice sih, karena jatuhnya kan kalau yang 6 slice 60.000 itu satunya 10.000. Iya. Nah tambahannya kan berarti cuma 8.000, jadi berkurang banyak lah, sekitar 3.000-an kurang lebih kan. Jadi lebih milih yang 9 slice. Berarti kakaknya sama ya berarti ya? Oke. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Salah. Guys, ternyata ada loh hubungan cognitive school sama pengaruh pembeli konsumen. Emang apa
apa sih hubungannya? Lah emang tadi kalian beli gara-gara apa? Kalau gue sih gara-gara ada visualnya ya, gambarnya juga bagus, jadi gue tertarik aja sih buat beli. Kalau gue sih gara-gara ada deskripsinya, ada penjelasannya. Jadi kita tahu menunya tuh nggak cuma dari nama menunya doang, tapi ada dikasih tahu tuh di menunya ada apa aja begitu sih. Kalau gua sih tadi gara-gara kita ramean jadi sekalian aja upsize, soalnya harganya nggak beda jauh sih. Kalau gue sih karena lapar aja ya. Tadi gambarnya juga kelihatannya enak, penjelasannya juga kesannya menarik banget. Terus karena kita udah lapar banget, kita rame, ya udah kita langsung beli aja yang gede. Nah, itu kan benar ada hubungannya nih antara cognitive goal sama pengaruh kalian dalam membeli pizza tadi. Oke, gue cabut ya. Bye.